Pemirsa, untuk memantau bagaimana upaya evakuasi korban gempa di wilayah Cugenang, Cianjur, segera kita tanyakan langsung kepada Vena Kintan yang kini sudah berada di lokasi. Vena, apa saja yang menjadi kendala dalam upaya proses evakuasi yang tengah dilakukan hingga sore hari ini? Iya, Sira dan juga pemirsa menjawab pertanyaan tadi, memang beberapa waktu yang lalu, sekitar setengah jam yang lalu, hujan deras menerjang wilayah desa Cijedil ini, pemirsa di Kecamatan Cugenang, yang pada hari Senin usai gempa ini terjadi tanah longsor di sini. Bisa Anda saksikan, ini adalah kondisi di mana desa Cijedil sudah berubah menjadi hamparan tanah setelah tanah longsor sempat menerjang wilayah ini, Sira dan juga pemirsa. Hujan deras yang menerjang wilayah Cijedil ini juga tentu menghambat proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas, baik itu tim SAR, kemudian juga tim gabungan, karena memang akibat hujan deras menyebabkan tekstur tanah menjadi cenderung lebih kental dan menyebabkan tekstur tanah ini cukup licin ya, sehingga para pengendara harus terus dihimbau untuk berhati-hati dalam melintas. Dan Sira dan juga pemirsa, saya akan memberikan gambaran bagaimana jalannya proses evakuasi hari ini, di mana para petugas gabungan, tim SAR, dan lain sebagainya ini telah berhasil, Sira dan juga pemirsa, mengevakuasi salah satu truk towing yang ada di dasar jurang yang jauh sekali dari lokasi ini. Sejak pagi hingga siang tadi proses evakuasi terhadap truk towing ini memang cukup dramatis ya, karena memakan waktu yang cukup lama karena truk cukup besar serta membutuhkan tenaga yang cukup besar juga, Sira dan juga pemirsa, sehingga akhirnya sore hari ini truk towing ini berhasil dievakuasi dengan bantuan para petugas menggunakan kendaraan Trevo. Ini, Sira dan juga pemirsa, adalah puing-puing dari truk towing tersebut yang kondisinya kalau kita bisa lihat sudah sangat rusak parah akibat tertimbun longsor pada Senin kemarin. Dan untuk membahas jalannya evakuasi terhadap truk ini, Sira dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda berbincang dengan salah satu tim SAR di sini. Halo Pak, selamat sore, dengan Pak siapa? Selamat sore, dengan Agung. Pak Agung. Ya. Pak Agung, ini tadi siang prosesnya memakan waktu yang cukup lama ya untuk menarik truk towing kembali ke sini, Pak. Kendalanya apa sih, Pak? Bisa diceritakan nggak? Ya, memang tadi kita dengan SAR gabungan cukup lama juga untuk menarik towing ini. Karena ini posisinya jauh, dia di bawah dan tertahan oleh reruntuhan. Jadi perlu tarikan yang cukup kuat. Gitu. Nah, Pak, posisi dari truk towing itu sebetulnya ada di mana? Saya lihat tadi cukup jauh ya, Pak, di bawah. Ya, cukup jauh. Jadi memang posisinya kurang lebih 200-300 meter lah dari sini. Dan memang dia juga tertahan oleh reruntuhan. Tadi dibantu oleh dari TNI juga, Ditjenpur kalau nggak salah. Oke. Ya. Pak, pada saat proses penarikan dari truk ini, saya juga tadi lihat para petugas melakukan sistem buka tutup ya di jalan ya, karena memang cukup berbahaya juga jika memang kendaraan-kendaraan diperbolehkan untuk melintas, Pak. Bagaimana, Pak, bisa dijelaskan hal itu? Ya, ini karena akses jalan sudah terbuka sebelumnya. Waktu di hari pertama kejadian itu memang sempat tertutup oleh longsoran, dan ketika akses sudah terbuka memang sudah lalu lalang dari kendaraan-kendaraan baik dari Puncak atau dari Cianjur sudah mulai lalu lalang. Jadi memang perlu dibatasi pada saat adanya penarikan towing tadi. Jadi biar untuk keamanan sih, untuk keamanan dari kendaraan yang lewat gitu. Kendala utamanya apa, Pak, sebetulnya? Kendala utama maksudnya dari proses towing ini, yaitu yang tadi saya katakan, ini posisinya cukup jauh ke bawah dan masih tertahan oleh runtuhan, dan memang perlu penarikan yang cukup kuat, sampai tadi dibantu oleh dari TNI, dari alat beratnya untuk menarik, dan alhamdulillah sudah dapat ditarik.
Ya, sampai. ya, Pak, Ya. Nah, Pak, proses evakuasi kan hari ini kembali dilanjutkan ya. Kalau tadi saya sempat memantau, tadi pagi juga sempat berhasil menemukan satu jenazah korban yang tertimbun tanah longsor, Pak. Sampai saat ini apakah proses evakuasi masih terus berlangsung, Pak? Ya, tadi pagi sekitar pukul 10:30 kita sudah mengevakuasi satu orang dan sampai sore ini evakuasi masih terus berjalan. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan hasil kembali atau menemukan kembali dan bisa kita evakuasi kembali. Ya, kita tunggu dari teman-teman yang sedang proses di bawah ini karena kita sudah membagi beberapa area yang dicurigai. Oke, Pak, bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya yang menjadi kendala untuk proses evakuasi para korban, kemudian juga ada beberapa seperti truk ini juga tadi sempat kesulitan diangkut. Soal tekstur ataupun kontur tanah ini, Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai kontur tanah di lokasi ini, Pak. Ya, jadi memang kalau kontur tanah ini kan karena dari longsoran atas dan dia bergerak ke arah bawah, dan kalau kita lihat dari atas ini untuk sampai ke titik bawah haji cukup tinggi, ya sekitar lebih dari 200 sampai 300 meter. Nah, ini bisa dibilang tingkat kesulitannya cukup tinggi karena tanahnya ini kan masih labil. Nah, kita perlu hati-hati, apalagi kalau tadi sempat terkendala oleh hujan. Jadi kita hentikan dulu sementara karena kita mengantisipasi jangan sampai ada terjadi longsor susulan lagi. Dan kemarin juga sempat terjadi gempa susulan juga, dan ya kita antisipasi itu juga. Memang itu salah satu kendala kita juga. Dan untuk titik-titik korban ini kita kan masih bisa dibilang masih berdasarkan analisis. Karena tadi pagi kita dibantu oleh anjing pelacak juga. Untuk sementara titik yang kita curigai ya berdasarkan dari anjing pelacak itu. Mengenai letak geografis, Pak, dari lokasi ini, Desa Cijedil ini, Pak, apakah memang lokasi ini sering terjadi tanah longsor, apa emang rawan, atau seperti apa sih, Pak? Ya, kalau bisa dibilang untuk potensi atau potensi longsor memang di sini cukup tinggi karena memang dari kontur tanahnya pun bisa dibilang tanah labil dan memang potensinya cukup tinggi untuk terjadi longsor di sekitar sinilah. Kemudian fokus dari tim SAR saat ini untuk melakukan evakuasi di lokasi ini, fokusnya akan kemana, Pak, pada hari ini? Ya, tetap kita fokus untuk pencarian korban yang masih tertimbun. Kita masih terus berusaha dari titik-titik yang memang sudah dicurigai, kita masih terus melakukan penggalian di situ. Tentunya kita lihat kondisi medannya dan cuacanya karena kita ya harus mengutamakan safety juga. Dan memang kita masih terus berusaha untuk melakukan pencarian terhadap korban yang masih tertimbun. Pastinya dengan juga turut melibatkan para warga ya, yang karena informasi tadi sempat saya berbincang bahwa ada beberapa anggota keluarganya yang hilang di sini belum ditemukan. Apakah juga dengan laporan warga serta ciri-ciri yang disampaikan warga itu juga bisa membantu proses pencarian oleh tim SAR? Ya, sangat membantu sekali karena itu merupakan patokan awal kita lah. Patokan awal kita dalam pertama menentukan area pencarian kita juga dan juga ciri-cirinya, kemungkinan itu yang kita terus perdalam dari informasi dari masyarakat terkait dari kondisi awal sebelum kejadian itu seperti apa, itu semua kita analisis. Itu untuk kita jadikan bahan evaluasi dan menentukan area atau titik pencarian kita. Tadi Anda menyebutkan kalau cuaca ini juga sangat berpengaruh ya dengan jalannya proses evakuasi hari ini. Dan kalau tadi sempat diguyur hujan, Pak, ini kan tekstur tanah menjadi sangat licin dan juga lengket, Pak. Seberapa pengaruh sih dalam proses evakuasi, baik itu evakuasi para korban maupun beberapa seperti mengevakuasi truk seperti ini? Ya, tentu saja sangat berpengaruh, apalagi kalau sudah diguyur hujan dan ini kan ya becek lah. Kemungkinan potensi misalnya terjatuh, terpleset pada saat evakuasi, bahkan berjalan pun ada potensi terpleset juga atau jatuh. Nah, ini makanya kita sudah melakukan briefing dan menghimbau dengan masyarakat atau teman-teman potensi SAR gabungan ini agar lebih berhati-hati ketika dalam melakukan pencarian
Ya, khususnya kalau memang sudah ada tanda-tanda dan juga untuk proses evakuasinya gitu. Data korban Pak yang sampai saat ini dipegang oleh tim SAR yang masih terus dilakukan pencarian, ada berapa Pak sampai dengan saat ini? Kalau untuk data korban pastinya kita memang masih belum itu karena ini berkembang. Ya, kalau untuk data awal kita masih sekitar 30-an yang terdata. Masih. Yang sudah ditemukan? Yang sudah ditemukan untuk hari ini masih satu. Ya, masih satu untuk hari ini. Artinya masih terus melakukan pencarian ya, fokus. Besok juga masih akan fokus melakukan evakuasi pencarian juga Pak? Besok masih fokus, kita masih fokus pencarian. Ya mudah-mudahan untuk titik-titik pencarian besok lebih bisa kita perjelas lagi karena kemungkinan besok kita akan menurunkan cannon atau anjing pelacak juga biar lebih fokus kita untuk melakukan pencarian. Ya. Alat-alat apa saja sih Pak yang digunakan untuk bisa membantu proses evakuasi? Selain tadi sudah disebutkan juga anjing pelacak. Untuk alat-alat tentunya ini kita menggunakan alat-alat ekstrikasi untuk membuka akses atau membongkar misalnya ada bangunan atau material runtuhan dan juga alat-alat yang seperti pacu untuk menggali ya seperti itu. Kalau untuk alat mendeteksi mungkin ada jenazah atau korban selain anjing pelacak, apakah ada alat tertentu Pak yang digunakan oleh tim SAR? Kita memang ada alat untuk mendeteksi tapi itu lebih ke gerak ketika korban masih hidup. Jadi kalau memang untuk korban yang memang sudah tidak ada gerakan atau tidak tidak hidup, memang agak sulit untuk mendeteksinya gitu. Ya, Baik, terima. Tapi itu tetap waktu itu kita kemarin juga sudah menggunakan alat tersebut ya, untuk mendeteksi ya siapa tahu mungkin masih ada yang bisa hidup atau terselamatkan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak atas informasinya dan juga penjelasannya. Semoga sukses untuk proses evakuasi pencarian para korban hari ini. Semoga segera ditemukan bagi korban-korban yang belum ditemukan. Terima kasih, selamat kembali bekerja. Terima kasih. Ya, Sira dan juga pemirsa, itu dia tadi informasi yang disampaikan oleh tim SAR dan memang evakuasi masih terus dilanjutkan sampai dengan hari ini, di mana hari ini baru menemukan satu jenazah serta sempat mengangkut satu truk towing dari dasar jurang dan juga sempat juga melakukan evakuasi ataupun pengangkutan terhadap satu mobil pribadi tadi pagi. Demikian, Sira, kembali ke Anda di studio. Vena Kintan, informasi langsung dari wilayah Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat.